saya dengar nih, kalau Bapak cara closingnya kemarin Pak, itu adalah Bapak bicara mengenai family protection. Nah ya, gimana tuh Pak? Boleh Bu Ira. Jadi benar ya, saya setuju banget sama Pak Stephen yang tadi, kita jual, maksudnya kita mau jadi konsultan, jadi kita bukan sales, jadi kita bukan cuma nawarin produk, kita membeli wanti nasabah. Karena semua produk itu bagus. Ya, semua produk itu bagus, tinggal kita aja yang maksudnya versi kita yang mana yang paling bagus lah istilahnya sesuai dengan kebutuhan si nasabah. Berarti seperti apa sih Bu Ira, kalau saya pribadi seperti biasa saya akan mulai menggali kebutuhan nasabah. Mirip-mirip dengan si Bro Stephen yang tadi dia menggali kebutuhan si nasabah dengan pendekatan, ada dua pendekatan ya, bisa dengan pendekatan dengan usia anak, bisa juga dengan pendekatan asumsi bunga deposito di bank gitu intinya ya. Ya mirip-mirip lah ya, saya rasa juga suhunya mungkin mirip-mirip ya, karena kita bisa dengar sana sini sharing dari yang lain-lainnya. Jadi gini Bu Ira, saya biasanya tuh mulai dari segitiga proteksi ya. Jadi menurut saya yang cocok untuk kita tawarin produk-produk asuransi jiwa itu tentunya yang mereka udah punya asuransi jiwa, asuransi kesehatan ya, atau dirawat inap. Even itu mau BPJS atau mungkin asuransi dari perusahaan lain, oke, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting mereka udah punya sesuai dengan konsep segitiga proteksi, ya harus punya asuransi kesehatan dulu gitu. Jadi kalau ya Pak ya. Betul. Jadi kalau udah ketemu nasabah yang udah punya asuransi asuransi kesehatan, ya kita nggak perlu habiskan energi untuk membandingkan ini lebih baik, itu lebih baik, itu lebih baik, karena semua produk itu plus minus lah menurut saya ya. Nah, jadi profil nasabah saya itu ya, kalau saya mau tawarin UB jiwa, ya saya pastikan dulu ini udah punya asuransi kesehatan. Jadi ini adalah sebaik pelengkap. Jadi sesuai dengan proteksi, segitiga proteksi, saya akan naikin level si nasabah. Karena saya akan bilang ke dia, Bu Ira contoh Bu Ira. Bu Ira kalau di lapangan saya udah ketemu, Bu Ira udah punya asuransi kesehatan, tentunya udah punya dong Bu Ira, bener nggak? Pastinya udah punya Pak. Bener dong. Nah, udah sesuai tagihan kan Bu? Kemarin sih udah sih Pak, saya udah punya yang sesuai tagihan. Berarti udah pas dong Pak ya, udah nggak perlu lagi nih Pak saya Pak. Nah iya, jadi hari ini, malam ini saya tepat sekali ya ketemu Ibu ya, karena memang saya itu ada nyari-nyari orang tuh, ketemu orang tuh yang udah punya asuransi kesehatan dan sadar akan asuransi. Jadi udah tepat banget nih malam ini saya ketemu Bu Ira ya. Nah Bu tahu nggak Bu? Punya asuransi kesehatan aja itu nggak cukup. Masa sih udah on bill loh Pak, punya saya. Masa masih ada yang kurang? Nah, punya asuransi kesehatan itu menurut saya itu belum tentu cukup. Dan Ibu tahu nggak Bu? Punya asuransi aja itu juga belum tentu bisa diklaim loh. Hah? Nah, Bapak jangan bikin saya takut dong. Saya udah beli untuk ini nih, satu keluarga nih Pak. Ya Bu ya, karena gini Bu, asuransi itu bukan cuma asuransi kesehatan. Ya, makanya kalau saya bilang punya asuransi kesehatan itu belum cukup Bu. Contoh ya Bu ya, kalau ada orang tiba-tiba yang usia produktif, tapi namanya resiko nggak ada yang tahu nih Bu. Tiba-tiba dia jadi nggak produktif. Ya, dia jadi nggak produktif, nggak bisa bekerja lagi, sedangkan penghasilan dia itu sangat dibutuhkan sama anak istri dia. Atau mungkin orang tuanya. Nah Bu, kalau sampai suatu hari, kalau orang itu si pencari nafkah berhenti penghasilannya, kira-kira nih Bu, punya asuransi kesehatan, itu dia bakal cover nggak yang namanya uang sekolah? Aduh Pak, yang saya beli itu on bill untuk rawat inap ya. Tapi kalau bayarin sekolah anak-anak kayaknya nggak ada deh Pak fitur itu. Emang ada Pak asuransi yang segitu baiknya Pak? Ada Bu. Jadi makanya itu saya bilang setuju ya Bu ya, punya asuransi kesehatan itu belum cukup. Ya, karena dia tidak bisa mengcover yang namanya biaya hidup yang hilang. Dia nggak bisa mengcover penghasilan yang hilang. Dia nggak bisa mengcover uang sekolah anak, uang susu anak-anak. Setuju ya Bu ya? Iya. Punya asuransi kesehatan juga harus punya asuransi income protection. Ya, mungkin ini udah dipresentasikan sama mirip-mirip sama Bro
asuransi cinta, Bu. Karena orang beli asuransi ini bukan karena buat dirinya sendiri, Bu, tapi buat orang-orang yang dia sayangin, yang dia cintai. Contohnya siapa? Mungkin hidupnya si istri dan anak dia, mungkin orang tuanya. Nah, saya bilang ini adalah asuransi jiwa, Bu. Ya, orang beli asuransi jiwa bukan buat dirinya sendiri lagi gitu. Nah, banyak alasan memang, Bu, orang beli asuransi jiwa. Ya, salah satunya adalah family protection. By the way, Bu Ira sendiri udah pernah dengar belum program terbaru dari Prudential yang namanya family protection? Saya sih udah sering di prospek sih, Pak. Tapi kalau family protection saya belum pernah tuh, Pak. Oke. Yang kayak gimana tuh, Pak? Ya, boleh ya, Bu. Kita role play. Cuman gini, Bu. Untuk presentasi saya ini, saya presentasinya itu untuk yang kepala keluarga. Isinya adalah dia ada mesin ATM-nya. Ya, dia di mesin ATM-nya. Jadi, saya ini tepat sasaran. Ya, saya harus pastikan cerita saya ini tepat sasaran. Jadi, saya akan ceritakan kepada si kepala keluarga. Nah, Bu Ira sendiri kepala keluarga bukan ya? Oke. Nah, boleh nggak, Bu? Saya berarti ya. Dan benar yang si kepala keluarga dan di sampingnya ada istrinya lagi duduk gitu di sampingnya. Waduh, berarti mungkin saya panggil kepala keluarga di sini ya, Pak ya. Teman saya ini kepala keluarga, tapi kebetulan kemarin sempat nembak saya, tapi saya tolak, nggak apa-apa ya, Pak ya. Tapi dia udah punya istri, udah punya anak sekarang, Pak. Dia udah move on dari saya. Ya, ada Kak Deka di sini. Jadi Kak Deka mungkin yang lebih cocok ngobrol sebagai kepala keluarga gitu ya, Pak BJB ya. Saya pikir saya mengkepalai keluarga Kak Ira, jadi Kak Ira istri saya gitu ya. Nah ini nih berarti biar positioningnya pas gitu Pak ya ngobrolnya. Betul, silakan Pak. Seru banget nih karena role play nih malam ini. Teman-teman yang lain juga bisa menyimak dengan baik ya. Saya akan praktekin ke teman-teman apa yang saya lakukan di lapangan pada saat saya ketemu calon-calon nasabah yang tentunya itu saya harus pastikan dia adalah kepala keluarga. Dia adalah mesin ATM-nya buat keluarga. Ya, nah oke. Sebelumnya teman-teman udah pasti ya ada tahap-tahap yang udah kita lewatin. Contohnya si calon nasabah ini udah berkeluarga dengan berapa anak gitu ya. Terus usia si calon nasabah ini kira-kira udah usia berapa gitu. Nah kita udah melakukan pendekatan ya, pendekatan segala macam itu udah setup, itu udah saya anggap saya udah lewatin. Jadi saya akan masuk ke intinya gitu ya. Oke Pak Deka. Yes, Oke ya Pak. Nah kita coba mulai role play. Nah oke, sebelumnya mungkin saya boleh coba share screen ya biar saya coret-coret ya bisa. Nah, oke. Pak, by the way, Pak Deka udah pernah dengar belum ya program terbaru dari Prudential yang Family Protection? Oh, oke. Baru dengar saya Pak. Saya biasanya dengarnya soal kesehatan gitu Pak. Gitu ya Pak ya. Nah boleh Pak ya, boleh ya Mbak kasih saya waktu, saya minta izin 5 menit aja. Saya pengen sharingin satu konsep. Kebetulan ini adalah konsep terbaru dari Prudential. Boleh ya Pak ya? Boleh banget Pak, silakan Pak. Pak, di sini Pak, Pak Deka, saya itu sama, kita ada kepala keluarga. Dan kebetulan saya ambil contoh, di sini ada Mr. X. Ya, dia adalah seorang yang sayang banget sama keluarganya. Makanya itu setiap hari dia beraktivitas ya Pak. Satu, bisa karena mungkin dia kerja. Satu Pak. Ya dia kerja, yang tujuannya ada untuk cari uang. Betul. Pak, buat apa sih orang nyari uang tiap hari? Ya buat makan lah Pak, buat fasilitas, buat makan, buat aset, buat tabungan. Setuju banget Pak. Mungkin kita simpulkan adalah untuk memenuhi biaya hidup. Betul sekali. Pak ya, biaya hidup siapa Pak? Pertanyaannya. Keluarganya lah Pak pastinya Pak. Ya, biaya hidup keluarga. Teman-teman, ini nggak muat, ya udah saya singkat aja keluarga, yaitu keluarga. Nah di sini saya akan gambarin sesuai dengan profil si calon nasabah saya. Nah sebelumnya udah ngobrol-ngobrol nih teman-teman ya sama Pak Deka. Pak Deka sementara punya satu istri dengan sementara, satu ya. Oke ya, jangan terlalu serius Pak Deka. Oke betul Pak, sementara ya. Gambarkan begini, saya gambarkan seakan-akan ini adalah profil si calon nasabah.
Mhm. Padahal saya pakai pihak ketiga contohnya. Oke, Pak Deka, boleh tahu nggak ya, kira-kira nih sehari-hari untuk biaya hidup kayak keluarga Pak Deka, itu setiap bulan harus sisihkan berapa sih, Pak? Ya mungkin 8 sampai 10 juta kali ya Pak ya. Oke, boleh nggak ya, saya ambil bulannya aja 10 juta, Pak, biar nggak terlalu pas-pasan ya, Oh boleh boleh boleh. 10 juta. Nah, Pak, kebetulan saya usianya mirip sama Pak Deka, dan juga dia satu istri dan satu anak. Ya. Jadi si Pak Mr. X ini mesti pastikan setiap bulan ini 10 juta itu harus ada. Betul. Supaya kehidupan Pak Deka ya. Setuju banget. Nah, Pak Deka. Pak Deka setuju juga nggak kalau yang namanya hidup itu penuh resiko? Iya Ya. sih Pak. Betul. Ya, kapan aja, kepada siapa aja, dan di mana aja. Setuju ya Pak ya? Setuju. Nah Pak, kebetulan si Mr. X ini suatu hari dia keluar kerja, dan dia pada saat menjalani perjalanan pulang, dia kecelakaan. Sehingga membuat dia meninggal lah intinya. Oke? Ya. Si Mr. X ini akhirnya meninggalkan seorang istri dengan anaknya yang masih kecil. Kalau situasi ini terjadi pada Mr. X, otomatis income-nya bakal berhenti nggak, Pak Dek? Betul, berhenti. Berhenti ya. Bagaimana dengan biaya hidupnya untuk keluarga dia? Bisa berhenti nggak, Pak Dek? Ya bisa berhenti. Karena nggak ada uang masuk. Boleh berhenti nggak? Nggak boleh, tapi tetap harus Nggak jalan. boleh, betul ya. Nggak boleh berhenti, Pak. Yang ada setiap tahun itu bakal naik, betul nggak? Betul banget. Pak Deka, coba ngebayangin apa yang akan terjadi sama si anak dan istrinya kalau si 10 juta ini udah nggak ada. Wah, sulit Pak. Kesusahan nanti menurunkan gaya hidup. Betul. Yang biasa difasilitasi oleh si bapaknya, si Mr. X ya, jadi nggak ada tuh Pak. Mau nggak mau menekan semuanya. Iya, jadi hidupnya nggak bakal sama lagi. Setuju ya Pak ya? Setuju, betul. Deka, boleh nggak saya minta saran Pak? Ada saran yang terbaik buat si janda dengan satu anak ini, gimana dia bisa mendapatkan 10 juta per bulan secara rutin, sedangkan hanya ibu rumah tangga? Jangan yang negatif ya Pak. Betul ya. Kalau cari papa baru mungkin nggak mudah ya Pak ya. Betul. Mungkin dia jadinya harus bekerja, mau tidak mau. Nah, kira-kira nih Pak, seorang ibu rumah tangga yang nggak pernah bekerja, tiba-tiba di perusahaan itu bakal gampang diterima nggak? Sulit juga sih Pak. Keterima pun bisa nggak langsung? Belum tentu, betul. Nah, Pak, gini Pak, tujuan saya datang malam ini ketemu Pak Deka. Saya pengen satu solusi. Solusi yang paling gampang adalah jika selama si Mr. X ini masih hidup, dia tinggal standby atau 3 miliar uang cash. Kenapa 3 miliar Pak? Dengan adanya duit 3 miliar, kalau didepositokan ke bank, katakanlah 4% per tahun. Oke. Maka akan dapat bunga depositonya sebesar 120 juta per tahun. Kalau kita bagi 12, maka akan dapat angka 10 juta per bulan. Betul, pas banget tuh. Sehingga 10 juta ini bisa menggantikan penghasilan Mr. X yang hilang, dan keluarganya tetap hidup dengan baik-baik aja tanpa perlu menurunin dan macamnya. Nah, Pak Deka, ya. Pak Deka sendiri udah siapin belum 3 miliarnya untuk keluarga Bapak? Kalau cash on hand belum Pak, belum sampai segitu Pak. Belum ya Pak ya, oke Pak. Nggak perlu sedih Pak ya, Bapak masih produktif ya Pak. Saya akan sharing ada 2 cara. Mau nggak mau, kalau Bapak sayang sama keluarga, Bapak mau harus take action. Ada 2 cara nih Pak. Umumnya Pak, cara pertama, ya, orang kalau ngumpulin duit itu kayak mana sih Pak? Nabung paling ya, nabung, beli aset, investasi. Ya pada umumnya nabung di bank lah Pak ya, betul ya. Tuh.
itu nabung di bank. Oke, Pak. Untuk ngumpulin nilai sebesar 3 miliar, saya kasih waktu selama 5 tahun atau 10 tahun ya Pak ya. Tergantung. Ya, saya anggap 10 tahun deh Pak. Ya, 10 tahun. Berarti Pak Deka harus sisihkan 300 juta per tahun. Betul dong Pak? Betul. Nah, 100 juta per tahun ya. Dan ini harus dipastikan Pak Deka mesti komitmen. Mesti konsisten. Tidak boleh dipakai apapun yang terjadi. Nah, Pak, saya anggap nih, sekarang Mr. X itu usia 30 tahun. Ya. Terus dia harus konsisten selama 10 tahun sampai 40 tahun. Kira-kira nih Pak, ada jaminan nggak seseorang pasti akan hidup selama 10 tahun ke depan? Nggak ada lah Pak. Ya Pak ya, kita malam ini bisa bertemu walaupun lewat Zoom aja itu adalah suatu anugerah. Setuju nggak Pak? Setuju banget. Besok saya bisa ketemu, bisa ngobrol sama Bapak aja belum tentu loh. Ya. Setuju ya Pak ya? Jadi intinya lewat sini belum tentu aman. Tapi Pak, saya ada satu program yang saya pengen sharing, itu namanya Family Protection. Melalui startup yang namanya Blue Future. Udah pernah dengar Pak? Baru dengar saya. Baru dengar ya Pak? Nah Pak, Ya. kalau di sini Pak, ya, dengan melalui program Blue Future, Pak, tidak perlu sisihkan 300 juta per tahun. Ya, Oke. tapi Pak, cukup sisihkan kurang lebih itu 25 juta per tahun. Sama Pak, selama 10 tahun juga. Bapak cukup konsisten untuk menyetor selama 25 tahun. Selama 10 tahun. Oke. Tapi jika terjadi sesuatu, ya resiko terjadi resiko, sejak disetujuin apabila tidak berada di dunia ini, maka 3M ini langsung cair ke rekeningnya si ibunya si Mr. X. Oke. Istrinya pasangannya gitu. Iya. Apabila mungkin ada satu kekhawatiran, orang lagi usia produktif ternyata dia kena kondisi kritis. Betul. Dan akhirnya membuat dia nggak bisa bekerja lagi. Untuk kekhawatiran orang kan gini, bagaimana? Dia mesti nyetor bulanannya ataupun tahunannya, betul nggak Pak? Betul. Batnya lagi Pak, di program kita Blue Future, apabila si nasabah terkena salah satu daripada 60 kondisi kritis, maka akan dibebaskan preminya. Luar biasa nggak Pak? Wah, menarik nih. Luar biasa. Tadi itu konvensional itu ikan 100 juta pun masih 10 tahun kumpul di Betul. review hanya 2 per tahun. Kali aja besok ada langsung terproteksi 3 miliar itu baik jika terjadi resiko keluarga. Oke. Nah Pak Deka, saya ceritain banyak teman-teman saya. Dari 10 orang yang saya ceritain, 10 orang akan take action. Minimal mereka minta dibuatin proposal, dan 8-nya itu tanda tangan. Luar biasa. Oke, nah kalau Pak Deka sendiri gimana Pak? Mau saya coba buatin proposalnya Pak? Boleh deh. Saya pengen lihat hitungannya juga nih Pak. Boleh? Saya jadi penasaran nih. Menarik sekali ini. Boleh Pak, kalau gitu boleh ya tolong di WA, mungkin karena kita Zoom ini, boleh di WA ya Pak ya, KTP-nya segala macam, nanti saya buatin proposalnya. Oke. Waduh, luar biasa. Langsung closing on the spot tuh ini ceritanya ya. Waduh, thank you.